Gue tahu banget bahwa cari passion itu nggak segampang itu. Lo mungkin sudah mulai bertanya-tanya sama temen lo, udah mencari segala macam cara untuk menemukan apa sebenarnya yang gue suka sih. Kok gue nggak dapet. 2000 years later. Terus lo juga mulai baca-baca buku tentang self development, tapi akhirnya nggak dapet juga. Nah, salah satu alasannya kenapa lo masih belum dapet apa passion lo, itu karena lo masih belum kenal siapa diri lo. What? Nah sekarang berarti PR pertamanya adalah lo harus tahu siapa sebenarnya diri lo. Karena nggak semua orang beruntung bisa mengenal benar-benar siapa dirinya. Dan cara untuk mengetahui hal tersebut gue akan kasih tahu di video ini. Dan jangan lupa subscribe channel gue. Langsung masuk ke pembelajarannya. Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali. Karena kita nggak tambah muda. Ya, buat lo yang baru pertama kali masuk ke Muda Cuma Sekali, channel ini ngomongin tentang self-development dan personal branding. Buat teman Ogut yang masih mampir terus ke channel YouTube gue, salam hormat buat lo semua. I love you all. Karena lo semua, gue bisa selalu bikin konten dengan semangat. So, kali ini kita akan ngebahas lebih singkat tentang passion. Balik lagi karena gue lagi konsen banget nih ngejelasin tentang passion, karena gue pengen misi gue adalah anak-anak muda Indonesia itu nggak takut lagi buat ngegapai passionnya dan nggak takut lagi buat mengejar apa yang diimpikan, karena kita nggak tahu sendiri kan. Oke. Di luar sana kalau misalnya kita mau lakuin suatu hal yang beda, dinyinyirin sama orang. Di luar sana kalau misalnya kita mau lakuin yang beda, orang tua kita bilang jangan gitulah, nanti gini, takut gitu, ya kan? Ya itu udah lumrah di negara kita ini ya, terutama buat anak-anak milenials, karena bokap nyokap kita itu beda banget kan zamannya sama zaman kita sekarang. Nah, gue pengen bikin nih Muda Cuma Sekali ini biar bisa menyemangati lo dan meyakinkan lo bahwa di depan sana ada yang nunggu lo, masa depan yang cerah, yang gemilang dengan mengejar passion. Tapi masalahnya kalau lu belum tahu passionnya, ya gimana lu bisa ngejar si masa depan gemilangnya tersebut, ya kan? Nah, maka dari itu ini adalah salah satu cara gimana lu bisa cari passion lu biar lu tahu arah tujuan lu kemana. Oke? Nah, cara yang paling gampang, yang paling bisa lu lakuin sekarang adalah lu melakukan tes kepribadian. Oke, gue percaya banget bahwa passion itu adalah kombinasi antara bakat dan minat. Oke, jadi ada bakat dan minat di sini. Kalau misalnya cuma bakat doang, tapi lu nggak berminat, ya itu artinya lu punya talent doang atau talenta. Tapi kalau lu punya minat doang, tapi nggak punya bakat, jatuhnya hobi. Ya kan? Nah, maka dari itu, menurut gua, passion itu harus ada gabungan antara minat dan bakat. Soalnya percuma aja kalau misalnya lu passion sama sesuatu hal, lu cuma ngandelin kerja keras doang, ya kan? Tapi lu bersaing sama orang yang kerja keras juga sama kayak lu dan punya bakat secara alamiah, ya udah, akhirnya lu bakal kalah tetap. Makanya menurut gua passion itu adalah bakat plus minat. Nah, salah satu hal yang lu harus lakukan adalah lu harus kenal dulu siapa diri lo. Karena gua tahu bahwa karakter atau diri lo ini, bentuk diri lo, personality lo itu adalah dikasih sama Tuhan. Jadi Tuhan tuh ngasih bakat, ngasih kelebihan, ngasih kekurangan juga. Nah, banyakan orang tuh nggak tahu kalau misalnya ditanyain kelebihannya apa, kekurangannya apa, jawabannya pada ngawur. Bahkan ada yang jawab, apa kelebihanmu? Kelebihan saya banyak kekurangan. Kekurangan kamu apa? Kekurangan saya nggak punya kelebihan. Kan goblok kalau kayak gitu. Nah, maka dari itu lu harus ngerti banget. Nah, salah satu caranya adalah lu bisa tes kepribadian yang ada di internet gratis dan ada bahasa Indonesianya. Nah, sekarang kita langsung ikutin tes bareng-bareng. Nanti gue akan kasih tahu apa situsnya. Let's go. Nah, untuk tes kepribadian gratisnya, lu bisa masuk ke Google, terus habis itu lu tes atau type itu apa ya? Ketik 16 personalities. 16 personalities, nanti langsung muncul 16 personalities. Free personality test type description, oke? Nah, terus habis itu lu bisa pilih bahasanya biar jadi bahasa Indonesia. Lu lihat yang gambar bola dunia di sini. Oke. Bola dunia. Terus habis itu lu cari yang bahasa Indonesia. Oke. Setelah dapat bahasa Indonesia, langsung aja ikutin tes. Nah,
Ini tes kepribadiannya gratis, ya kan? Ini tes yang bikin namanya Myers-Briggs, ya kan? Nah, banyak orang bilang ini tes tuh nggak gitu ampuh karena bukan saintis yang bikin, ini tes cuman iseng-isengan doang. Tapi gue percaya banget bahwa tes ini itu lu bisa dalemin lagi, asalkan lu ngerti metode untuk mendalaminya lagi gimana. Oke, karena banyak sekali orang cuman ngikutin doang, cuman buat seneng-senengan doang, tapi dia nggak dalemin. Gua di tahun 2016 itu udah ngedalemin tes MBTI ini. Gua bakalan kasih tahu gimana cara detailnya daleminnya kalau misalnya memang peminatnya konten ini banyak. Nah, tes kepribadian ini tuh gratis dan lu butuh waktu sekitar cuma 12 menit doang. Jawab dengan jujur bahkan jika Anda tidak menyukai jawabannya. Ya, jadi lu harus benar-benar jawabnya jujur ya. Walaupun lu nggak suka dan lu berharap lu tuh nggak seperti itu, misalnya kayak lu tuh sebenarnya berantakan, tapi kayak lu berusaha banget untuk rapih gitu loh. Dalam 1 minggu 2 bulan ini tuh lu udah rapih gitu, berusaha rapih, ya kan? Nah, jawabnya harus tetap berantakan karena ya memang sejatinya aslinya lu tuh orangnya berantakan gitu. Simpelnya kayak gini. Kalau misalnya ada orang yang ngerapihin, lu nggak bakal ngerapihin, lu bakal berantakan. No, God! Terus usahain untuk nggak ngejawab jawaban netral. Nah, jadi jawabannya ini adalah pilihan kecenderungan setuju dan tidak setuju. Ya, nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Nanti lu harus jawab nih. Kalau misalnya Anda merasa kesulitan memperkenalkan diri ke orang lain, kalau lu jawabnya kayak setuju, saya setuju banget nih. Saya setuju, artinya lu setuju bahwa lu sulit. Kalau nggak setuju, artinya lu ngerasa bahwa oh enggak, gue gampang banget. Oke, yuk yuk gua kerjain untuk tes kepribadian gua. Nanti gua kasih lihat hasilnya gimana. Ya, kita baca beberapa ya. Anda merasa kesulitan memperkenalkan diri ke orang lain, sangat tidak setuju. Anda sering tenggelam dalam pikiran sehingga Anda mengabaikan atau melupakan sekeliling Anda. Saya setuju, gue sering banget tenggelam dalam pikiran beneran. Gue sering ngehayal-hayal. Anda mencoba menjawab email Anda sesegera mungkin dan tidak tahan melihat kotak masuk yang berantakan. Nah, ini nih jawabannya. Akhir-akhir ini email gue berantakan, tapi sebenarnya aslinya gue itu nggak tahan kalau ngeliat kotak masuk yang berantakan, pengen gue deletein aja. Jadi gue harus tulisnya saya setuju. Cuman nggak terlalu banget ya, karena kan gue tinggalin beberapa hari ini email gue berantakan kayak gini. Anda merasa mudah untuk tetap santai dan fokus bahkan saat berada dalam tekanan? Nggak. Gue agak panik kalau dalam tekanan. Nah, ini hasil gue. Yang lu lihat kalau misalnya lu udah selesai tes, yang pertama adalah lu lihat 4 hurufnya ini. 4 hurufnya ini ESTJ, oke? ESTJ itu melambangkan extrovert, realistik, S-nya itu S sensing ya, sensing. T itu rasional tuh berarti thinking, J itu perencanaan. Nah, yang lu harus fokusin sebenarnya ke arah extrovert. Terus abis itu yang rasionalnya berarti lu lebih ke logika sama perencanaannya. Perencanaan atau improvisasi. Nah, ini yang paling penting nih. Ini yang paling penting, ya kan? Nah, setelah itu lu bisa baca nih kepribadian eksekutif misalnya. Kayak eksekutif adalah perwakilan dari tradisi dan tatanan, memanfaatkan pemahaman mereka tentang apa yang benar. Lu baca di bawah, terus bawah, ya kan? Itu adalah kelebihan sama kekurangan, oke? Strength and weakness, ya kan? Nah, ini tapi pakai bahasa Inggris ya, lu harus bikin jadi bahasa Indonesia. Gue nggak tahu nih, balik lagi nih ya. Lu nanti translate aja ke Google Translate ya, di linknya ini, ya kan? Lo bisa lihat nih. Oh, ternyata strength gue apa? Dedicated, ya kan? Gue tuh terdedikasi, punya kemauan kuat, to the point dan jujur, loyal, patient dan reliable, ya kan? Artinya loyal tuh setia, sabar, sama bisa diandalkan. Enjoy creating order, ya kan? Jadi suka membuat sebuah sistem, bagus dalam mengorganize kayak gitu. Terus infleksibel sama keras kepala, ya ego banget. Terus nggak comfortable di situasi yang tidak bisa diprediksi, judgmental. Terus terlalu fokus sama status sosial, susah untuk relax, bener. Susah untuk mengekspresikan emosi, ya betul banget. Nah, ini lu bisa baca nanti, ya kan. Terus nanti lu bisa lihat lagi nih. Contoh kayak romantic relationship-nya ini nanti aja. Friendship-nya nanti aja. Ya. Parenthood-nya nanti aja. Ya kan? Nah, yang paling penting career path. Career path ini ya. Career path ini lu harus baca. Di sini ada dikasih tahu apa contoh-contoh karir yang bisa menjadi kemungkinan besar itu adalah passion lo.
Nah, lo bisa baca di sini ya kan. Contohnya gue cari dulu. Nah, ini contohnya dikasih tahu nih, law enforcement. Nah, dikasih tahu bahwa ESTJ cocoknya itu untuk jadi penegak hukum, militer. Terus habis itu di rumah sakit. Terus ada di firma legal, ya kan? Sampai di sini juga dikasih tahu nih, bisa sebagai eksekutif or extremely efficient manager. Jadi bisa cocok di eksekutif di perusahaan. Terus ada lagi di sini dikasih tahu bahwa cocok juga untuk jadi business administration, mana tadi ya? Nah, dikasih tahu nih buat jadi auditor bisa, financial officer tuh kayak perencana keuangan seperti itu. Business administration, pelaku bisnis, ya kan? Nah, ini contoh-contohnya. Nah, selain itu lu bisa cari di Google, lu tulis ESTJ misalnya kayak tadi ya, ESTJ job. Lu cari di image, nanti kalau kelihatan nih ada contoh-contohnya ESTJ jobnya bisa apa aja nih. Ini pakai bahasa Indonesia ya, pakai bahasa Inggris ya. Tuh, top careers tuh, credit analyst, detective, project manager, IT programmer, tax officer, flight engineering, stock broker, military officer, compliance officer, financial executive. Nah, lu bisa cek juga. Coba kalau misalnya NTJ juga bisa nih dicari. Lu cek NTJ job misalnya. NTJ job. Nah, di sini kasih tahu juga nih top jobnya, lu bisa lihat-lihat. Tuh, eksekutif, lawyer, market research analyst, manager consultant, venture capitalist kayak gitu. Terus kayak contohnya ENFP job. So, ENFP job. Lu bisa cari juga nih di sini kayak gini kan. Musician, comedian, strategic consultant, interior design, author, social scientist, missionaries, teacher, kayak gini nih. Nah, setelah lu tes dan lu udah cari-cari di Google tentang pekerjaan apa sih yang cocok buat karakter lo, nah lu mungkin bisa cari-cari informasi atau materi-materi di Google yang berhubungan dengan pekerjaan lo tersebut yang direkomendasiin ya. Kenapa? Biar lu bisa coba mulai belajar dan lihat apakah lu tertarik apa enggak sama si pekerjaan tersebut. Kalau misalnya lu tertarik, langsung go ahead, cobain pekerjaan tersebut. Kalau enggak, tetap cobain dulu. Nanti kalau misalnya udah di tengah-tengah pas nyoba belajar ternyata enggak tertarik, lu bisa pindah ke rekomendasi lainnya. Nah, itu salah satu caranya gimana lu bisa tahu kepribadian lu dan lu bisa mencari passion lu. Dan gue pengen tahu, coba tolong komen kepribadian lu apa. Kalau misalnya komennya banyak, komennya mungkin lebih dari 1000 komen, ya enggak 1000 lah, 500 komen, gue bisa bikinin selanjutnya tentang si tes personality ini lebih dalam lagi, biar lu lebih ngerti tentang diri lu sendiri dan bisa tahu gimana cara cari passionnya. So, sampai berjumpa di video selanjutnya. Tetap di Muda Cuma Sekali, jangan lupa subscribe karena kita nggak tambah muda.